Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sumber ajaran Islam, yakni tentang ijtihad. Sumber ajaran Islam sebagaimana kita ketahui ya, yaitu pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad, di mana Al-Qur'an, As-Sunnah adalah sebagai sumber ajaran Islam atau sumber hukum Islam yang utama, sedangkan ijtihad adalah sumber ajaran Islam atau sumber hukum Islam turunan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, banyak sebenarnya persoalan yang belum ada hukumnya secara tekstual dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah terbatas turunnya, yaitu hanya pada masa Rasulullah SAW. Sedangkan perilaku manusia, peradaban manusia itu terus berkembang. Sehingga ada hal-hal yang kemudian secara tekstual tidak disebutkan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah ada sebagian teks dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, terutama Al-Qur'an, sebagian besar itu berbicara tentang prinsip-prinsip umumnya saja. Sebagai contoh, ya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini berbicara tentang keharaman khamr, salah satunya innamal khamru, ya, keharaman khamr. Kemudian apa yang disebut dengan khamr? Para ulama menjelaskan bahwa khamr itu adalah perasan anggur yang difermentasi, yang kemudian jika diminum itu bisa memabukkan. Oleh karena itu, khamr ini rijsun min amali syaitan. Jadi najis karena merupakan amal setan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan fajtanibuhu untuk dijauhi. Lalakum tuflihun, supaya kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan. Jadi ayat ini berbicara tentang khamr, perasan anggur yang difermentasi. Nah, persoalannya kemudian adalah apa hukumnya jenis narkoba seperti di berikut ini. Ada ganja, ada ekstasi, ada sabu-sabu, ya, ada kertas narkoba, kemudian ada permen narkoba. Ya, apakah hukumnya haram atau halal? Karena ya, jenis-jenis narkoba ini tidak secara tekstual disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan hukumnya diperlukan ijtihad. Kemudian mengenai operasi sesar. Ya, ini operasi sesar. Nah, apakah hukumnya operasi sesar? Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 95 disebutkan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sungguh-sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini kalau kita melihat redaksi kalimat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, maka larangan Allah untuk menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan. Makanya kemudian ya, tidak boleh menyakiti diri karena itu diharamkan oleh Allah. Nah, persoalannya kemudian ya, apakah operasi sesar menyayat-nyayat tubuh orang lain oleh dokter ya untuk mengeluarkan bayi diperbolehkan atau tidak? Hukumnya boleh atau haram?
Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Al-Quran, As-Sunnah yang secara tekstual tidak ada hukumnya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 ini menunjukkan wala tulqu biaidukum ila tahlukan, itu adalah prinsip umum, ya, bahwa janganlah seseorang itu menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Nah, untuk menentukan ini, ya, boleh tidaknya, haram dan bolehnya, maka diperlukan ijtihad dari para ulama. Selanjutnya adalah bayi tabung, ya, bayi tabung. Nah, secara tekstual di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak ada mengenai hukum bayi tabung. Apakah boleh atau tidak boleh di situ. Ya, nah kemudian untuk menentukannya, ya karena sebagai umat Islam, ya seorang Muslim, Muslimah, ketika akan melakukan satu perbuatan, maka ya harus jelas hukumnya. Kalau misalnya boleh, silakan dilakukan. Kalau tidak boleh, maka jangan dilakukan. Nah, untuk hal ini, tentang bayi tabung ini, ya maka tidak ada secara tekstual, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang hukumnya. Maka hasil ijtihadnya, ya hasil ijtihadnya secara garis besarnya, bahwa bayi tabung itu diperbolehkan, ya jikalau sperma dan ovumnya, sel telurnya berasal dari pasangan yang sah sebagai suami istri. Kemudian tentang bunga bank, ya. Apakah bunga bank itu haram atau tidak? Karena tentang bunga bank secara tekstual tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam ayat ini disebutkan wa harrama riba. Ya, hanya menyebutkan mengharamkan tentang praktek riba. Ya, persoalannya tentang bunga bank ini, apakah termasuk riba atau tidak, maka diperlukan ijtihad untuk menentukannya. Oleh karena itu, ijtihad ini menjadi sangat penting. Ya, sekaligus sebagai daya fleksibilitas hukum Islam, ya, ajaran Islam bagi hal-hal atau perkara yang tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian persoalan zakat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 disebutkan, Khud min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ini menunjukkan bahwa zakat mal itu adalah wajib. Ya. Nah, salah satu yang disebutkan di dalam hadis adalah zakat pertanian. Misalnya zakat padi, ya. Nah, jikalau sudah mencapai 5 wasak atau 653 kg gabah, maka petani padi wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini petani padi, ya, panennya antara 3 sampai 4 bulan sekali. Jikalau ternyata panennya minimal nisab 653 kg gabah, maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal 2,5%. Dan ini disebutkan di dalam As-Sunnah tentang zakat pertanian. Kemudian ada profesi lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya profesi dokter. Ya. Apakah kemudian dokter itu wajib untuk mengeluarkan zakat mal? Padahal penghasilan dokter itu
lebih besar dibanding dengan penghasilan petani. Contoh saja, ya, untuk pemeriksaan dokter spesialis satu orang itu mencapai 100 sampai 200 ribu per orang, rupiah per orang. Kalau saja sehari dia, ya, ada 50 pasien kali 100 ribu per orang atau kali 200 ribu per orang, itu bisa dikalikan. Berapa penghasilan seorang dokter, orang yang berprofesi dokter dalam sehari? Ya, jelas sangat jauh, luar biasa dengan penghasilan petani. Persoalannya kemudian, ya, apakah kemudian orang yang berprofesi dokter, ya, atau profesi pengacara dan profesi lainnya, akuntan dan lain sebagainya, dengan penghasilan per hari atau per bulan lebih besar dari petani, wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Karena di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak disebutkan secara tekstual. Oleh karena itu, ya, maka untuk menentukan wajib dan tidaknya diperlukan ijtihad para ulama. Ini barangkali menjadi sangat penting ijtihad, ya, karena ijtihad juga tadi menjadi dasar sumber ajaran dalam Islam atau sumber hukum di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Fa in tanazatum fi syai'in, ya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau ada satu persoalan, ya, yang kemudian memerlukan hukum, maka langkah yang pertama harus dilihat hukumnya di dalam Al-Quran. Jikalau ada, selesai hukumnya dengan hukum Al-Quran. Tapi kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka turun ke bawah, ya, yaitu dicari dalam As-Sunnah, dalam Al-Hadis. Jikalau di dalam Al-Hadis ada, maka selesai hukumnya dalam Al-Hadis atau As-Sunnah. Tetapi jikalau tidak ada, nah, ya, jikalau tidak ada, maka harus diijtihad. Dengan apa? Dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Farudduhu ilallahi war rasuli. Maka kembalikanlah hal itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dasar hukum ijtihad dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya dasar hukum ijtihad di dalam Al-Hadis, ya, riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudi. Hadis ini mengisahkan tentang Mu'ad bin Jabal ketika diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur Yaman. Ya, sebelum dikirim, Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, ya, kaifa taqdi idza arada laka qadaun, ya, bagaimana seandainya, bagaimana engkau memutuskan apabila dihadapkan kepadamu satu persoalan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Mu'ad bin Jabal menjawab, qala aqdi bi kitabillah. Kata Mu'ad bin Jabal, aku akan memutuskan dengan kitab Allah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala fa illam tajid fi kitabillah, seandainya di dalam kitab Allah tidak ada, maka Mu'ad bin Jabal menjawab, fabi sunnati Rasulillah, maka akan menghukumi, memutuskan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, qala fa illam tajid bi sunnati Rasulillah, seandainya di dalam sunnahku tidak ada,
Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, qala ajtahidu ra'yi. Aku akan berijtihad dengan akal pikiranku. Nah itu ya. Ini menunjukkan bahwa ijtihad diperlukan jikalau ada satu persoalan yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tentunya ijtihad ya sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 harus merujuk ya spiritnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Atau metodenya dalam konteks usul fikih harus merujuk kepada bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah mengeluarkan hukum. Apa itu ijtihad? Ijtihad didefinisikan sebagai mencurahkan segala kemampuan, ya, kemampuan mujtahid, kemampuan yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari hukum syara tentang suatu kasus yang penyelesaiannya belum tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ijtihad. Jadi mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki oleh mujtahid ya, dalam mencari hukum syara tentang suatu kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tentunya ya, seorang mujtahid memiliki syarat-syarat yang diperlukan oleh mujtahid di dalam berijtihad. Ya. Nah, insya Allah nanti pada slide selanjutnya akan dikemukakan tentang syarat-syarat mujtahid. Wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad adalah sesuatu yang menyangkut persoalan nalar. Jadi yang boleh diijtihad itu adalah sesuatu yang menyangkut persoalan nalar at-ta'akuli. Ya. Dan tidak boleh dalam persoalan ta'abudi, karena persoalan ta'abudi itu bersifat dogmatis. Ya, jadi wilayah ijtihad itu adalah wilayah yang menyangkut persoalan nalar atau ta'akuli. Yang pertama, wilayah yang ada penunjukan dalilnya sudah qat'iyatu dilalah, sudah jelas, pasti, tapi belum terperinci. Ya. Jadi ada hal yang sudah pasti, tapi belum terperinci. Di sini kemudian terbuka ruang untuk ijtihad. Contoh, mengenai nisab hukuman potong tangan bagi pencuri. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 disebutkan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Ini sudah jelas bahwa hukum pencurian adalah dengan potong tangan. Yang belum jelas itu adalah berapa nisab potong tangan bagi pencuri. Berapa barang yang dicuri, ya, harganya, nilainya, sehingga pencuri itu layak untuk dipotong tangan. Nah, ini kemudian ruang ijtihadnya ada di situ, ya. Tapi kalau pencuri laki-laki dan pencuri perempuan sudah jelas hukumnya potong tangan. Itu sudah pasti, ya. Sudah qat'i dilalahnya penundukan dalilnya. Yang belum pasti itu, yang zonni itu adalah nisabnya, batasnya, ya, untuk melakukan potong tangan. Berapa nilai barang yang dicurinya? Maka dalam hal ini, ya, yang menjadi ruang lingkup ijtihadnya adalah nisab potong tangan. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menyatakan bahwa nisab pencurian itu yang kena potong tangan adalah 1,125 gram emas. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, nisabnya adalah 4,5 gram emas. Perbedaan ini
berangkat dari perbedaan penafsiran tentang harga sebuah perisai yang menjadi ukuran dipotong tangannya seorang pencuri pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut jumhur ulama, perisai tersebut harganya 3 dirham. 3 dirham itu sama dengan 1/4 dinar. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, harga perisai itu bukan 3 dirham tapi 10 dirham. Dan 10 dirham sama dengan 1 dinar. Jika dikurskan dengan nilai mata uang sekarang, menurut Syauqi Ismail Sakhatah, maka 1 dinar sama dengan 4,45714 gram emas atau dibulatkan menjadi 4,5 gram emas. Oleh karena itu, di situ kemudian berbeda tentang batas nilai barang yang dicuri. Sehingga kemudian pencuri itu kena potong tangan. Menurut jumhur ulama 1,125 gram emas, sedangkan menurut mazhab Hanafiyah 4,5 gram emas. Kemudian yang kedua, wilayah ada yang menunjukkan dalilnya belum pasti. Ternyata dilalah. Mungkin di situ bersifat umum sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci. Contoh, lamanya iddah wanita yang masih haid tetapi tidak hamil yang dicerai oleh suaminya. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu beriddah 3 kali quru. Nah, makna quru ini mustarok. Ada yang berpendapat bermakna haid, ada yang berpendapat bermakna suci. Mana kemudian yang dipergunakan? Diperlukan ijtihad untuk menentukan apakah quru itu haid atau apakah quru itu suci. Karena dampaknya terhadap lamanya masa iddah yang berbeda. Nah, jadi ayat tersebut termasuk belum jelas mengenai penunjukan hukum tentang berapa lama masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya. Hal ini ditandai dengan lafal quru yang memiliki beberapa arti, apakah bermakna haid atau bermakna suci. Karena dampak dari makna tersebut akan berpengaruh terhadap lamanya masa iddah. Yang ketiga, yaitu persoalan yang belum ada hukumnya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka terhadap hal ini, metode ijtihad yang dipergunakan adalah dengan pendekatan dalil-dalil syarat, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, ajariyah, dan lain sebagainya. Contoh, hukum zakat fitrah dengan beras atau dengan uang. Hukum tentang surat nikah. Ini belum ada zakat fitrah dengan beras. Atau ada di Indonesia zakat fitrah dengan beras. Ada yang zakat fitrah dengan uang. Ketika nikah ada surat nikah. Ini adalah hari yang baru. Karena pada masa Rasulullah zakat fitrah itu dengan dengan gandum, atau dengan kurma. Dan ketika nikah tidak ada surat nikah. Oleh karena itu ini hal baru tentunya perlu diijtihad. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah belum ada hal yang seperti ini. Nah, untuk persoalan yang ta'abudi, tadi itu kan yang ta'akuli wilayah ijtihad. Nah, untuk persoalan yang ta'abudi yang menyangkut persoalan ibadah, yang tentunya sudah pasti, sangat jelas, terperinci penunjukan dalilnya, qat'iyatu dilalah, maka tidak ada ijtihad, tidak ada ruang untuk diijtihad. Misalnya,
Kalau sholat subuh itu 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Tidak boleh kemudian diizdihad sholat subuh menjadi 4 rakaat, mentang-mentang pagi sekalian olahraga. Tidak bisa, karena itu adalah persoalan ta'budi, dogmatis sifatnya. Jadi harus kata Allah A, harus A. Ya, kata Rasul A, harus A. Kata Rasulullah B, harus B. Itu bersifat ta'budi. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Ya, karena habis bekerja, kelelahan. Kemudian sholatnya diganti menjadi 2 rakaat. Tidak bisa. Karena itu adalah persoalan ta'budi. Tidak boleh ada ruang ijtihad dalam persoalan-persoalan itu. Jadi tidak boleh ada ruang ijtihad dalam persoalan-persoalan ta'budi. Baik, saudara sekalian, barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai sumber ajaran Islam dalam hal ijtihad. Ya, ini merupakan sesi pertama. Ya, materinya nanti akan dilanjutkan pada sesi kedua tentang masih membicarakan tentang ijtihad. Sementara itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.